Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yauma izin qasiyah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk, terhina. Wajah-wajah orang zalim yang menonggakkan kepalanya dengan genosidanya, dengan korupsinya, dengan maksiatnya, dengan kejalimannya. Itu nanti di hari kiamat itu tidak sanggup, kepalanya berat untuk mendongak, itu sangat berat. Tertunduk dia. Sudah tertunduk, bukan tertunduk seperti orang tertunduk karena pasrah, karena kalah. Bukan karena tertunduk karena pasrah dan kalah, bukan karena menghamba kepada Allah, bukan. Karena tunduknya karena terhina. Kalau kita lihat orang-orang tua kita yang sudah berumur itu bungkuknya bungkuk seperti udang karena akibat tua, dengan banyaknya sujud kepada Allah, bukan tunduk semacam itu. Tertunduknya tertunduk karena terhina. Bahkan beberapa ahli tafsir mengatakan ketika dibangkitkan nanti dalam bentuk kejalimannya dia semasa hidup. Kalau kejalimannya seperti binatang buas, ya akan seperti binatang buas. Jatuhnya jadi seperti film-film kartun. Al-Quran itu imajinasinya harus dimainkan. Luar biasa Allah kalau sudah menghinakan manusia. Sekali lagi, Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran itu sabda Allah. Tidak ada satupun yang bukan firman Allah. Tidak ada satupun yang bukan sabda Allah. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu ingkar. Tidak mungkin Al-Quran itu dusta. Tidak mungkin Al-Quran itu menipu. Kalau tiga ini saja terjadi pada Al-Quran, ya kasihan sekali umatnya. Allah katakan kepada Rasulullah, katakan apakah orang-orang kafir Quraisy itu tahu apa itu hari kiamat? Nanti muka-muka kalian itu yang membangkang Muhammad itu nanti mukanya tertunduk terhina. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Hindun, Abu Gosok, dan Abu Gosok lainnya itu. Sekali lagi, tertunduknya bukan karena tertunduk kalau kita kalah perang tertunduk kalah gitu. Pasrah bukan, karena terhina. Kata terhina ini yang menjadi garis besar ayat ini. Di surat yang kedua ini yang harus dipahami, terhinanya ini. Karena kalau tertunduk doang artinya ya sudah, namanya kalah perang, kalah argumentasi, kalah apa ya, dia kan sama Rasulullah ini sedang melakukan, kalau kita main sistem-sistemannya dunia modern ya, nihilisme itu yang jahat itu memang harus ada gitu loh. Ya sudah, artinya berperang. Tertunduknya berarti kan bukan tertunduk karena ya wajar lah emang gua kalah gitu, bukan. Karena terhina. Kata terhina ini yang harus dipahami benar. Karena banyak juga yang masuk surga itu dengan wajah yang tertunduk. Karena saking malunya, kok aku banyak aib, banyak maksiat, banyak dosa, kok bisa masuk surga? Wajahnya tertunduk malu, bukan tertunduk terhina. Tersipu malu, tertunduk. Aduh, aku tidak layak masuk surga ini. Dalam batinnya berkata. Beda dengan tertunduk mereka yang melihat jahanam yang akan menjadi tempatnya itu, terhinanya itu. Maka bagi kalian ini yang di jalan kebenaran, yang sering difitnah, yang sering diadu domba, yang sering, karena sekali lagi orang yang menuju jalan kebenaran, jalan yang lurus itu haram untuk zalim. Tidak boleh. Adam sampai Rasulullah itu haram untuk menjalimi musuh-musuhnya.
Allah akan sangat murka. Tapi kalau dijalimin tidak masalah, karena itu nanti lawannya langsung Allah, langsung Tuhan, langsung yang menciptakan mereka. Jadi mereka sebenarnya sedang memusuhi bayangannya sendiri secara tidak sadar. Iblis itu sedang memusuhi bayangannya sendiri. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kaum Samud, kaum Hud, kaum Fir'aun, Namrud itu sedang memusuhi bayangannya sendiri. Dia sedang memerangi dirinya sendiri. Saking bodohnya itu. Karena ada neraca akal. Neraca akal ini tidak mungkin bisa dibohongi. Apakah engkau orang baik, apakah engkau orang jahat? Masa iya orang yang memakan duit rakyat dibilang orang baik? Masa iya orang yang masuk ke pemerintahan dengan jalan 20 juta, 50 juta kok bisa dibilang orang baik? Masa iya orang yang berkolusi untuk bekerja sama untuk menggerus uang rakyat, walaupun itu hanya 10.000 per orang, dikali lagi berjuta-juta orang jadi miliaran, hanya untuk membelikan apartemen pelacurnya, hanya untuk membelikan mobil bagi pelacurnya, itu dibilang orang baik? Tidak bisa, akal tidak akan bisa menerima. Nurani tidak akan bisa menerima. Logika surga pun juga tidak akan bisa menerima. Jadi bukan Allah yang jahat, bukan Allah yang jalim. Karena surga punya logika, punya etika, punya neraca. Neraka pun punya logika, punya etika, punya neraca. Para malaikat yang menyiksa di alam neraka juga begitu. Para malaikat yang menjaga surga pun begitu. Jadi sangat salah kalau orang bilang, katakan bahwa Al-Quran itu peringatan yang mengada-ada, dihukum sampai seperti itu. Ya karena engkau tidak hidup di zaman Rasulullah, engkau tidak hidup di zaman Musa, engkau tidak hidup di zaman Fir'aun, engkau tidak hidup di zaman Hud, engkau tidak hidup di zaman Samud, di mana orang jalim itu jadi Tuhan. Kalau engkau hidup di zaman itu, kalau kau memiliki hati Musa sedikit aja, luar biasa pasti kau akan murka. Bedanya murka para nabi dengan orang biasa itu murkanya masih bisa dijalimi. Dia masih punya hak untuk menjalimi. Kalau para nabi tidak. Selalu diingatkan tidak boleh jalim. Makanya sangat disayangkan sejarah-sejarah dari kaum, apa tuh istilahnya, lupa lah ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah itu luar biasa jalim. Jutaan orang Arab dipenggal kepalanya hanya kan tidak masuk Islam. Luar biasa memang. Bukan hanya Rasulullah dibilang jalim, Daud pun begitu, Sulaiman pun begitu. Padahal ada kode etik bagi para nabi, bagi para Rasulullah. Jangan sentuh ujung rambut Abu Sufyan. Maafkan dia. Karena dia nabi, karena dia rasul, dia paham tidak boleh jalim. Coba kalau orang biasa, itu yang paling dicari Abu Sufyan. Sama seperti ketika ini terjadi semacam peristiwa G30 SPK itu. Luar biasa itu yang dicari-cari itu. Nggak peduli KTP-nya Islam atau apa, yang penting ada KTP PKI, udah langsung ditembak di tempat. Tanpa ada pengadilan, itu proses. Benarkah itu yang membunuh 7 pahlawan revolusi itu PKI? Tidak ada. Dan orang semacam itu diagung-agungkan, dilulukan, pun oleh orang tua saya, pun oleh kakek saya dulu. Akibat luar biasanya kejaliman yang dihalalkan. Karena keadaan, kalau bukan demokrasi yang menang, kita akan dikuasai oleh komunis. Wallahu alam. Jadi lari terlalu jauh. Kembali kepada Al-Quran. Mereka akan tertunduk. Tertunduknya bukan tertunduk orang yang seperti masuk surga karena malu. Aduh, aku banyak aib, banyak maksiat. Kadang-kadang juga suka berbuat jalim. Kok bisa masuk surga? Bukan. Mereka yang masuk jahanam itu tertunduknya karena tertunduk terhina. Sekali lagi terhina, beda.
Alhamdulillahirabbil alamin.